Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Saputra. Dan saya Muhammad Agi Faryansyah. Kami dari kelompok 7 yang akan membawakan materi algoritma yaitu divide and conquer dengan metode menggunakan Binary binary search. Research. Baik, di sini divide and conquer adalah paradigma algoritma pendekatan penyelesaian masalah yang bekerja dengan cara membagi masalah besar menjadi beberapa sub masalah yang lebih kecil, menyelesaikan masing-masing secara rekursif, lalu menggabungkan hasilnya untuk mendapatkan solusi dari masalah awal. Di sini ada tiga tahap utama divide and conquer. Nah, yang pertama itu divide, bagi. Nah, di sini maksudnya itu memecah masalah menjadi satu atau lebih sub masalah yang lebih kecil, tapi masih sejenis dengan masalah aslinya atau berkaitan. Nah, yang kedua itu conquer, menaklukkan. Nah, di sini maksudnya itu kita menyelesaikan sub masalah tersebut secara rekursif. Nah, jika sudah cukup kecil atau basis, langsung diselesaikan. Jadi lebih simpel. Nah, di sini combine atau menggabungkan. Menggabungkan hasil dari sub masalah menjadi solusi akhir untuk masalah semula. Nah, sini ada contoh algoritma yang menggunakan divide and conquer. Nah, ini kita ambil algoritma deskripsi singkat. Ada merge sort, itu membagi array, urutkan masing-masing bagian, lalu gabungkan. Ada quick sort, itu memilih pivot, bagi array menjadi dua bagian. Itu urutkan masing-masing. Ada binary search, itu mencari data dengan membagi array yang mempersempit pencarian. Ada Stration matrix multiplication. Sini itu memecah matriks besar menjadi matriks kecil. Nah, di sini saya jelaskan sedikit tentang binary search. Nah, binary search adalah algoritma pencarian data dalam sebuah array yang sudah diurutkan dengan cara membandingkan nilai tengah atau mid dari area pencarian. Jika nilai target lebih kecil atau besar dari nilai tengah, maka pencarian akan dilanjutkan bagian kiri atau kanan dari array tersebut. Nah, di sini binary search itu bekerja sangat cepat dan kompleksitas waktu O log n karena setiap langkah akan memotong area pencarian menjadi setengah. Baik, penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, lanjut saya akan menjelaskan cara kerja dari binary search itu sendiri. Binary search terdiri dari beberapa langkah berikut. Yang pertama itu tentukan indeks low-nya awal dan indeks akhirnya atau high. Kemudian yang kedua itu kita akan menghitung hitnya menggunakan rumus indeks low plus high, kemudian dibagi dua. Lanjut, kita akan membandingkan data dari indeks mid dengan nilai target. Jika sama, data ditemukan. Jika target kurang dari data atau indeks mid, lanjut ke bagian kiri. Jika target lebih dari data indeks mid, maka lanjut ke bagian kanan. Ulangi sampai data ditemukan atau area pencarian habis. Di sini ada contoh flow singkatnya. Misal ingin mencari angka 30 dalam data yang berisi 5 data, kita pertama-tama akan mencari dari indeks low-nya dulu yaitu 0 dan high-nya 4. Maka di sini indeks bit-nya 2 dan datanya 2. Kemudian kita akan mencari area pencarian. Karena sama dengan target yang dicari, maka data ditemukan di indeks kedua. Kemudian lanjut ke contoh kasus dari binary search itu sendiri. Di sini misalnya seorang dosen ingin mengecek apakah mahasiswa bernama Dina termasuk dalam daftar nilai mahasiswa. Daftar ini berisi 50 nama mahasiswa yang sudah disusun berurutan secara alfabet. Karena jumlah data cukup banyak, dosen tidak mencari secara satu persatu, melainkan menggunakan algoritma dari binary search untuk mempercepat proses pencarian. Kan menjelaskan codingannya. Nah, di sini yang pertama itu data nama mahasiswa sedurkan. Ini tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, saya langsung lanjut aja yang kedua, yaitu fungsi binary search dengan penjelasan langkah demi langkah.
Nah, di sini di binary search itu saya mendeklarasikan low sebagai indeks awal. Nah, dan untuk high-nya sebagai indeks akhirnya dari data. Dan dan dari data ini dikurangi satu. Untuk stepnya itu digunakan untuk mencatat iterasi atau langkah pencarian. Nah, untuk while low itu kurang dari sama dengan high itu selama low-nya masih lebih kecil atau sama dengan high, saya terus mencari nilai tengah dari data. Ini saya pakai rumus itu ini mid mid index dalam kurung low plus high slash 2 ini slash. Itu rumusnya. Nah, kita lanjut untuk di bagian printnya sini. Saya jelaskan satu-satu ya, Pak. Satu-satu ya, guys. Nah, setiap langkah ini saya cetak ke layar indeks low. Kita ke layar indeks low. Nah, untuk indeks low, high, dan mid itu dan data yang ada di indeks tengah dan ini. Nah, di sini if atau jika data mid tengah, nah itu tadi ini jika data mid sama dengan target itu di situ kalau data di indeks tengahnya midnya indeks tengahnya sama dengan target berarti pencarian selesai. Nah, ini print F ditemukan target berarti kita return midnya itu artinya selesai. Untuk elif data mid kurang dari target berarti kalau targetnya lebih besar dari data mid maka pencarian digeser ke sebelah kanan. Nih, geser ke sebelah kanan. Itu artinya nilai low diubah menjadi mid ditambah 1. Ini. Dan untuk else-nya atau false dia di sini saya di sini kalau target lebih kecil dari data mid maka kita geser ke kiri dengan mengubah height-nya itu sama dengan mid kurang 1. Nah, lalu di sini ada step saya menambahkan untuk stepnya itu iterasi selanjutnya. Dan ini kita print F-nya itu target tidak ditemukan dalam data. Kita return kurang 1. Maksudnya kalau di sini kalau setelah saya proses datanya tidak ditemukan, ini tidak ditemukan dalam data, maka saya tampilkan pesan bahwa data tidak ada. Baik, itulah penjelasan mengenai codingan dari divided and conquer. Baik, di sini saya akan melakukan perhitungan manual dari algoritma divided and conquer menggunakan metode binary search. Studi kasus yang saya ambil sendiri adalah pencarian nama mahasiswa dalam sebuah daftar yang berisi 50 nama mahasiswa yang sudah diurutkan secara alfabet. Tujuan dari pencarian ini adalah untuk mengetahui apakah nama yang dicari terdaftar dalam daftar tersebut dan jika ya, berada di indeks keberapa. Dengan metode binary search, kita akan mempersempit ruang pencarian secara bertahap dengan membandingkan target dengan data di posisi tengah.
lalu memutuskan apakah akan lanjut ke kiri atau ke kanan. Berikut ini adalah langkah-langkah perhitungan manualnya. Di sini kita sudah mempunyai 50 data dari daftar nama mahasiswa yang sudah terurut secara alfabet. Contohnya, kita akan melakukan pencarian nama Nina menggunakan algoritma dari binary search. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan indeks awal, low yaitu 0 dan indeks akhir, high. Karena di sini saya sudah punya format penulisannya, kita tinggal menambahkan nilai-nilainya saja nantinya. Baik, kita akan mulai dari langkah pertama, yaitu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, low dimulai dari indeks ke 0 dan high dimulai dari indeks terakhir. Dari data tersebut berarti nilainya 49. Kemudian kita lanjut menggunakan indeks tengah atau mid dengan menggunakan rumus yaitu low plus high kemudian dibagi 2. Berarti di sini indeks low yaitu 0 ditambahkan dengan 49. Maka hasilnya sama dengan 49. Kemudian dibagi 2 hasilnya itu 24,5. Karena kita menggunakan tanda di Python, ini adalah operator pembagian bulat, disebut juga floor division, yang artinya ambil hasil pembagian lalu buang komanya atau bulatkan ke bawah, maka hasilnya adalah indeks ke-24. Nah, kita periksa apakah data di indeks 24 adalah data yang kita cari, dan ternyata di indeks ke-24 adalah Lina bukan Nina. Karena Nina secara alfabet lebih besar dari Lina, maka pencarian dilanjutkan ke bagian kanan array, dan nilai low diubah menjadi 25. Sebelum lanjut lagi, saya akan menjelaskan kembali mengapa kita lanjut ke kanan. Karena huruf N berada setelah huruf L dalam urutan alfabet, maka bisa disimpulkan bahwa Nina lebih besar dari Lina, sehingga sudah dipastikan tidak ada huruf N setelah huruf L sesuai urutan alfabet, sehingga kita lanjutkan pencarian ke kanan. Sehingga nilai 24 tadi diubah ke kanan menjadi 25 dan menjadi nilai dari indeks low. Baik, kita lanjut ke langkah kedua. Kita lakukan cara seperti langkah pertama. Berarti di sini nilai low adalah 25 dan high tetap 49. Kita hitung kembali midnya sesuai rumus yaitu 25 plus 49 dibagi 2. Maka hasilnya adalah indeks ke 37. Nah, kita akan periksa lagi apakah data di indeks ke 37 tersebut adalah data yang kita cari, dan ternyata data di indeks ke-37 adalah Rika. Karena Nina lebih kecil dari Rika, otomatis kita lanjutkan pencarian ke bagian kiri. Jadi, indeks yang kita ubah adalah indeks dari height. Kita ambil dari 37 menjadi 36. Kita lanjutkan ke langkah ketiga. Nilai low adalah 25 dan high sekarang nilainya adalah 36. Maka midnya adalah 25 plus 36 dibagi 2. Maka hasilnya 30. Yaitu berarti indeks ke 30. Kemudian kita akan periksa lagi data pada indeks ke 30. Apakah data tersebut adalah data yang kita cari, dan ternyata adalah Nina. Dan ini sesuai dengan target yang kita cari. Maka proses pencarian berhasil dan kita temukan bahwa Nina berada di indeks ke-30. Dari sini kita bisa lihat bahwa binary search hanya membutuhkan 3 langkah saja dari total 50 data berkat prinsip divide and conquer yang terus membagi ruang pencarian menjadi 2 bagian. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.